Silakan mulai. Oke, terima kasih. Izin Pak Tua sebentar lagi bergabung, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami Waalaikumsalam hormati, warahmatullahi yang sama-sama kita wabarakatuh. hormati, Bapak Kapus Bangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan, Bapak Dr. Haji Mas Tuki. Yang kami hormati, Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, seluruh rekan-rekan panitia, dan yang kami banggakan seluruh peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 25, 26, dan 27 yang berbahagia. Alhamdulillah senang sekali pada siang hari ini kita bersama bisa bertemu di Zoom untuk bersama kita akan menyimak materi paparan yang sangat penting untuk rekan-rekan semua terkait dengan profesionalisme ASN. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Kapus Bangkom kita, Bapak Dr. Haji Mas Tuki. Izin untuk sebelum dimulai kegiatan ini, kami akan menyampaikan CV beliau terlebih dahulu. Untuk peserta latsar semua, beliau adalah Bapak Dr. Haji Mas Tuki. Beliau lahir di Banyuwangi 4 Januari 1972. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Pusbangkom Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Keagamaan. Sebelum di kampus Bangkom SDM, beliau pernah menjabat sebagai LT Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPSPH, Kepala Biro HDI Kementerian Agama, Kasubdit Kelembagaan Direktorat PTKI, Kasubdit Akademik dan Kemahasiswaan Direktorat PTKI, dan sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai lektor di IAIN Bengkulu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada beliau untuk menyampaikan dan tiga angkatan dari angkatan 25, 26, dan 27 latsar, peserta latsar yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, untuk yang muslim mari bersama kita membaca basmalah, untuk yang non-muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Bapak Mas Tuki. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Kapus. Saya Toha Pak Kapus bersama Bu Kasubag dan para WI mengikuti materi dari panjenengan. Mohon izin saya berada di Gerobokan Pak Kapus yang di kantor Bu Kasubag Bu Uun. Kami mengikuti dengan seksama jarak jauh Pak Kapus. Terima kasih. Kami persilakan Pak Kapus. Terima kasih Bu Uun, Bu Kasubag. Nggih Bapak. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Toha, Bu Uun, Bu Siti Nur Mauna, Terima kasih Pak Kapus. Kepala BDK Semarang dan Kasubag TU BDK Semarang serta para bidai suara serta seluruh peserta yang saya hormati. Iya, saya minta dulu di peserta menambahkan informasi saya saja ya di bawah. Silakan di rename, tambahkan posisi yang Anda ambil, formasi apa sekarang itu ditambahkan aja, misalnya guru, penyuluh, apa-apa gitu ya. Atau mungkin kalau ini jabatan fungsional silakan aja dilakukan kemana-mana, tambahkan biar mudah saya nambahin. Oke, baik. Yang kedua, aturan yang ingin saya berlakukan untuk kawan-kawan karena ini akan berdiskusi. Kalau saya nanti minta untuk kawan-kawan menyapa tepatnya saya, silakan nanti kawan-kawan mute dan unmute disesuaikan dengan mungkin sapaan saya, atau mungkin kawan-kawan bisa memanfaatkan menu raise hand kalau untuk tanya, berikan komentar dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi manfaatkan maksimal ini chat ya yang ada di fitur Zoom ini dimanfaatkan untuk memberikan komentar, memberikan tanggapan, catatan, insight, atau pertanyaan ya sambil berjalan, jadi tidak perlu menunggu di akhir. Karena saya
Songkono. Terima kasih Pak Kapus. Ini acara menarik loh Pak Kapus. Jalan waktu nih Pak Kapus. Ya, lupa pada sudah di sebelah kiri yang saya lewat. Siap Pak Kapus, siap. Ini menarik Pak Kapus. Baik. Ya, kawan-kawan semua, materi yang akan kita diskusikan sebenarnya saya yakin bahwa kawan-kawan sudah paham istilah apa itu profesionalisme, tapi kaitkan dengan profesionalisme ASN ini yang kita akan diskusikan nanti. Saya yakin seperti peserta-peserta di angkatan sebelumnya di hampir semua dari keagamaan kami optimis melihat performance dari ASN baru, ya, CPNS baru ini memiliki cara pandang yang terbuka, kemudian sikap ya profesionalisme yang tampak dari setidaknya sudah dimulai dari kualifikasi pendidikan yang Anda miliki. Kemudian juga saya melihat bahwa wajah-wajah optimis di sini, wajah-wajah baru yang akan mengisi Kementerian Agama dengan sangat baik untuk hari ini dan di depan. Ya, jangan melihat ke belakang di balik kita untuk melihat secara optimis bahwa Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang memiliki tugas di bidang keagamaan, mandat dari pemerintah dan negara, bahkan mandat dari negara itu karena berkaitan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin setiap penduduk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Inilah menjadi ranah Kementerian Agama itu. Inilah wadah dari tempat pengabdian karena jaminan konstitusi secara langsung dan Kementerian Agama. Yang kedua, bahkan dari sisi ideologi negara Pancasila secara langsung menyebut pentingnya posisi agama, posisi Kementerian Agama dilihat dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan memang inilah yang dijadikan mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan dan turunan itu Kementerian Agama dibentuk tidak jauh dari tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kemudian seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin saya tidak tahu di angkatan ini atau di angkatan yang lainnya, ketika saya mengisi nilai-nilai dasar itu salah satu histori dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan menjaga konstitusi, menjaga pilar kita, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI sendiri bentuk dari negara ini. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, empat pilar yang dijaga oleh Kementerian Agama, dan karenanya maka Kementerian Agama sifatnya sentralistik, dikelola secara terpusat dan di delivery ke berbagai daerah. Oke. Saya ingin mengingatkan ini ke kawan-kawan ASN baru dan CPNS baru. Oke. Bicara soal profesionalisme. Oke. Saya minta ukhtina duhi guru ya. Silakan diambil. Oke, kalau pesanan pertama Anda tentang profesionalisme yang mana? Ya, yang mana? Oke, bahasa asing. Kenapa? Karena menurut saya di zaman sekarang ini kayaknya Oke, keren. Langgang Pangestu Aji masih juga guru, silakan. Kan ketiga-tiganya, Pak. Oh iya, tiga-tiganya. Oke. Alasannya? Ada alasannya nomor dulu, Pak. Oh iya. Jadi menunjukkan bahwa itu pekerjaan secara sesuai dengan pendidikannya. Kalau gadget juga diperlukan kan, kira modern, butuh perangkat yang menunjang pembelajaran, dan lalu belajar bahasa asing juga untuk menunjang kita, karena kita akan berkolaborasi untuk sampai ke dunia internasional. Oke, bagus sekali.
Tambahkan deh Liasti Linawati kalau ada gimana? Kalau saya setuju dengan Mas Lantar tadi Pak, ketika saya setuju. Yang beda sih karena kan berkaitan dengan pekerjaan kita kan gitu dalam praktek kan bakal rapi ya Pak. Ada aturannya gitu. Tidak bisa menggunakan fasilitas secara bebas. Itu yang pertama, dan yang kerapiannya kemudian kita pakai kayak gitu untuk pekerjaan kita untuk perlu apa ya, sarana yang mendukung memadai untuk melaksanakan pekerjaan kita itu lebih memudahkan pekerjaan kita gitu Bapak. Kemudian yang masih bahasa asing juga sama untuk zaman sekarang itu penting gitu untuk tidak hanya bukan gimana ya artinya belajar bahasa asing itu juga karena akan bekerja sama dengan orang luar atau kita memahami materi kita bukan dengan bahasa asing di situ gitu dalam pemahaman konstruksi kita gitu Pak. Oke, baik. Semua tentu punya kesan pertama. Ya, tentang apa itu profesionalisme. Sorry kalau saya di sini berdasi ya. Ini kalau lalu maskulin ya. Agak feminin. Sorry. Nanti saya agak ganti berdasi garis miring kecil Bang terakhir ya. Tapi karena ada kawan-kawan yang Kristen, ya mungkin nanti berpakaian yang bagus. Jadi harus saya hanya ini representasi saja istilah berdasi atau berpakaian yang rapi gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Yuliasti Langgung sama Dina ya memberikan ya pendapat kawan-kawan semua. Boleh juga silakan dimulai chatnya kalau Anda punya cara berbeda ya melihat memberikan kesan pertama terhadap tampilan ini silakan tuliskan di chat ya. Yang lain ya saya tidak tunjuk mungkin nanti gantian ya. Oke. Nanti akan coba waktu 2-3 detik lah coba masukkan di chat mana yang Anda pilih. Silakan yang lain. Nah, tunggu 2 detik ya. Alasannya singkat saja, tidak masalah. Oke, berpakaian rapi, Moko dan Toro berpakaian rapi itu punya alasan tertentu kenapa. Dimas ini menunjukkan pakaian rapi, siapkan seorang profesional. Good. Galih juga berpakaian rapi. Ini cara pandang orang lain ke kita. Next. Oke. Itu namanya citra. Ya. Kemudian ini semuanya karena untuk menunjang secara maksimal pekerjaan kita. Latifah dia juga tiga-tiganya. Tapi ada yang keren dari wilayah yang tiga-tiganya gambaran seorang profesional semua menunjang kerjaan dan Oke. Bagus. Rata-rata kawan-kawan memilih satu atau bahkan ketiga-tiganya. Oke. Dikaitkan dengan penunjang. Gadget juga mencerminkan kemampuan memanfaatkan teknologi. Oke, bagus. Dari Awaliyat Khairun Nisa. Abdullah juga sama. Ini mengikuti zaman katanya ya. Sip. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, saya akan bergerak ke sini karena kawan-kawan sudah memilih satu atau dua bahkan ketiganya dikaitkan dengan kemampuan seorang menunjang kerjaannya dan tampilan, citra dan lain-lainnya. Oke, tidak ada yang salah. Silahkan kemampuan digitalisasi katanya Azani Lutfia Fatih juga terkait dengan seragam kerja tidak akan sarana kerjaan yang makin digital. Dari Fahmi bahasa asing sarana komunikasi. Oke, bagus. Saya kira sudah mewakili ya. Sudah mewakili banyaknya. Thank you. Nah, oke. Saya ingin yang sudah memberikan tadi yang sudah bacakan, silakan beri suatu pembahasan. Apa ini kalau ini apa? Apakah sikap-sikap betul kayak gini? Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Untuk sikap profesional dari pelayanan publik
gambar ini kurang tercerminkan dari Bapak dari seorang ASN untuk pengetahuan dari yang gambar pertama ini adalah ada orang yang mengantri lama tapi tutup ternyata tulisannya jadi itu pelayanannya kurang maksimal. Jadi Bapak nanti foto ASN yang jalan-jalan di mall mungkin itu ketika jalan kerjanya itu juga tidak mencerminkan profesional ASN. Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Sesuatu minta ada yang coba sekarang Faris Rashad. Oke. Memberi komentar. Ya. Ya, untuk ketika foto ini memang kurang mencerminkan sangat profesional sebagai seorang ASN. Tadi dari disampaikan juga bahwa foto ini sangat tidak profesional sama tadi sama bahwa ternyata pelayanannya tutup tapi tidak orientasi pelayanan dan foto berdua itu perbuatan jabatan itu juga kurang profesional dan juga jalan-jalan timur itu sangat profesional karena pada saat hasilnya dapat dengan publik. Oke, barusan suaranya hilang. Saya dikit-dikit ini tapi sudah saya tangkap. Ya, nambah satu orang lagi ya. Boleh cowok lagi deh, Nur Rahman Ali. Ya Bapak. Silakan kan. Ya, mohon izin memberikan pendapat Bapak ya. Seperti yang digambar tadi, yang dijelaskan dengan Mas Faris juga, menurut saya memang gambar ini tidak menunjukkan sikap profesional. Seorang ASN harusnya bisa datang tepat waktu ya. Jadi di gambar pertama yang main dengan jam 10 ternyata masih tutup ya. Seharusnya memang sudah datang jam 10 untuk pelayanan. Di gambar juga sangat tidak mencerminkan sikap profesional ya. Karena itu juga ada apa itu kehutanan jabatan. Terus kalau yang ketiga ya jelas sekali di jam-jam pelayanan kita harusnya berada di kantor masing-masing dengan jalan-jalan atau melakukan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti itu Bapak. Oke, baik. Kawan-kawan silahkan juga resen ya. Jadi tidak usah setuju, silahkan juga resen. Langsung nanti memberikan komentar. Nah, coba saya minta juga berikan komentarnya di ruang chat-nya, silahkan. Sambil saya dapat satu orang lagi untuk memberikan komen, tapi tidak usah berpengaruh, kawan-kawan juga bisa memberikan komentar. Ini semua nanti karena recorded disimpan sebagai dokumentasi, jadi boleh nanti bisa diunduh linknya. Dan ini sebagai juga pembelajaran kawan-kawan. Jadi komentar serta yang lainnya adalah pengayahan bagi kita. Ya. Saya lihat dulu ya. Adakah Anda melihat sesuatu yang lain di sini? Silakan Sheila. Iya Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin itu kita juga bisa melihat itu kan jam 10 ya Pak, seharusnya mungkin sudah buka pelayanannya di jam 8 itu dengan waktu dan juga mungkin juga bisa untuk diberi informasi bila ada jadwal operasional yang berubah agar masyarakat juga bisa mengetahui hal tersebut Pak. Nah itu Oke, info ya, ada informasi. Ya, silakan. Untuk yang kedua mungkin itu gambarnya itu saya tidak kurang jelas, tapi mungkin itu untuk perebutan tahta atau jabatan itu seharusnya diberikan dengan demokrasi itu musyawarah untuk semuanya dapat didengarkan pendapatnya gitu. Dan untuk gambar yang ketiga mungkin kita tidak tahu ya Pak itu di dalam ini apakah memang di jam itu mereka melakukan hal pribadi atau memang masih dalam ranah pekerjaan gitu. Itu juga. Oke.
Ahmad Fatham ini menarik ini dari Ahmad Fatham. Coba langsung komentar Anda, Fatham. Saya sudah baca komentar Anda, bagus sekali. Silakan, Fatham. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Kalau menurut saya untuk ketiga gambar ini sungguh tidak mencerminkan bentuk pelayanan yang profesional sebagai aparatur sipil negara ya Bapak. Dari gambar 1 bisa kita lihat ketika sudah menunjukkan pukul 10 terus belum membuka pelayanan dan untuk masyarakat sebagai penikmat pelayanan sudah mulai mengantri itu tidak dilangsungkan proses pelayanan itu sangat tidak profesional. Untuk yang kedua, kalau saya lihat itu terlalu money oriented apa ya Bapak, kalau slogan seperti itu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit gitu. Dan itu sudah ditangkap salah satunya pejabat yang money oriented. Terus untuk yang ketiga, tidak menempatkan ketika kita menggunakan seragam kerja itu seharusnya kita ditempatkan di tempat kerja kita. Ketika kita sedang di luar, alangkah baiknya kita tidak menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang yang memiliki pekerjaan berseragam begitu. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Kawan-kawan sekalian, adakah sikap profesional dari pelayan publik ya? Ingat, ini ada kaitannya dengan istilah pelayan publik. Tapi Fahmi Fajrul Galib ini melihat bahwa itu terlihat ilustrasinya polisi menangkap orang ya Pak, dengan tampilan penjahat. Oke, coba Fahmi, ini melihat sesuatu yang lainnya tampaknya. Fahmi, kenapa di gambar 3 Anda melihat ada polisi menangkap orang dengan tampilan penjahat? Izin Bapak, Mm-mm. yang tampilan penjahat itu yang ilustrasi nomor 2 Oke, ya. di tangga itu loh Pak. Ya. Di ilustrasi nomor 2 itu menurut saya itu sikap profesional karena jika dilihat dari ilustrasinya itu terdapat narasi kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Pemahaman saya untuk ilustrasi 2 ASN yang mempersulit itu ditangkap sama polisi digiring turun ke bawah tangga. Oke. Iya. Yang tampilannya pakai topeng merah itu, topeng hitam itu loh Pak. Ya. Itu bagi saya itu ASN yang mempersulit diamankan, terus diganti sama ASN yang mempunyai sikap profesional. Karena di bagian bawah ilustrasi itu ada masyarakat dengan pakaian petani, dengan sepertinya itu orang kantor, toko keagamaan, dan mahasiswa itu kayak merasa senang begitu Bapak. Oke, ya coba Mila ini. Mila juga melihat ada gambar gambar 3 ya, gambar ketiga. Itu berbeda cara pandangnya. Mila Indayani. Baik, terima kasih Bapak. Itu kalau pendapat saya, kalau yang pertama itu memang terkait dengan waktu. Kalau yang kedua itu karena tidak transparan, prosedur biaya dan lain-lainnya itu tidak ada, makanya dipersulit. Nah, yang ketiga ini mungkin sebuah pemimpin daerah seperti Bapak, bahasanya itu adalah busukan. Mungkin seperti itu Pak. Itu bagian dari responsif kepada usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha yang ada di masyarakat. Nah, di situ tuh mungkin lokasinya bukan di pasar tradisional, tapi bisa juga di mall seperti itu, Pak. Jadi saya melihatnya seperti itu, karena di situ ada pengawalnya, Pak. Jadi bukan jalan-jalan kalau menurut saya. Meninjau ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke, sip. Bagus. Ya. Baik, kawan-kawan semua, saya melihat juga ada banyak sisi ya dari komentar kawan-kawan. Ida Yuli misalnya sama juga, jadi tidak boleh keluar untuk keperluan pribadi. Oke, itu sama ketika ke mall, rata-rata melihat ke mall ya. Ini menjadi contoh karena ASN itu menjadi contoh. Oke, enggak usah karena perspektif ya. Ini soal perspektif lagi-lagi. Anda boleh berbeda dan kita biasakan saja berbeda.
asalkan kita punya argumen. Jadi no problem. Saya tidak sedang menilai kawan-kawan. Yang menilai Anda itu nanti Pak Toha itu. Ya, atau Widya Iswara yang ada. Saya tidak menilai, tapi saya ingin memberikan ruang bagi Anda untuk mendapatkan insight apa ini sesungguhnya. Jadi dari gambar ini posisi lagi-lagi tadi istilah ada profesional atau tidak itu dikaitkan dengan simbol, ya kan? Ada simbol. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagaimana pelayanan publik. Nah, sikap-sikap profesional kayak apa yang diinginkan dalam pelayanan publik. Oke. Kalau ini kira-kira gimana ini? Kalau juga yang ini sama juga, saya ingin juga memberikan kawan-kawan ruang untuk diskusi. Ya boleh dari Vivi Fitriani, boleh yang belum komen. Kalau nanti saya komentar mungkin 2 kali, tak kasih yang belum saja. Mungkin saya salah nunjuk. Silakan Vivi, adakah? Ya, halo Pak. Terdengar Ya. suara saya dengan jelas? Oke. Ya. Saya kurang sepakat kalau di antara gambar ini merupakan sikap tidak profesional. Seperti yang pertama, persepsi ada biaya itu pungutan liar, karena ada beberapa hal mungkin pelayanan memang butuh biaya itu kembali lagi ke masyarakatnya seperti itu. Yang kedua, masyarakat tidak tahu mekanisme dan prosedur, dan yang ketiga dan keempat, tentang tidak tahu itu kadang bukan karena tidak profesionalnya yang memberikan layanan, tapi belum sampainya informasi layanan kepada masyarakat seperti itu Pak. Terkadang sudah ada papan informasi dan lain sebagainya, tetapi masyarakat tidak tahu seperti itu untuk mengaksesnya. Terima kasih. Oke, bagus. Ya, silakan. Moko Dantoro. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, kalau ada gimana melihatnya ini? Kalau menurut saya tadi sepakat dengan Bu Vivi, kurang lebih. Yang pertama, persepsi ada biaya adalah pungutan liar. Menurut saya tidak juga, Bapak. Contoh kami ketika membuat SKCK itu membayar 30.000. Dan itu memang di situ ada papan informasi yang menyatakan memang itu sesuai dengan peraturan. Sama halnya dengan kita membayar pajak. Tentu itu juga ada biaya, bukan berarti itu pungutan liar. Kemudian tentang masyarakat yang tidak tahu adanya mekanisme atau prosedur, tidak tahu persyaratan, dan tidak tahu kepastian waktu, itu menurut saya juga permasalahan secara nasional, Bapak, yaitu terkait dengan literasi yang dimiliki oleh terutama masyarakat kita, seperti itu, Bapak. Jadi belum tentu karena penyedia layanan itu yang tidak profesional, tapi juga karena mungkin ketidakmauan untuk mencari informasi atau bertanya, ketidakberanian, dan lain sebagainya, Bapak. Jadi menurut saya tidak sepakat. Terima kasih, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Kalau Mas Muhammad Ilham gimana? Mungkin menambahi ya Pak. Dari yang sudah dipaparkan tadi ada betulnya. Jadi untuk sosialisasi untuk informasi pelayanannya mungkin kurang, sehingga masyarakat kurang tahu. Dan dianggap apabila masyarakat itu tidak tahu, terus menganggap semua itu tidak profesional. Gitu. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian, coba perhatikan penuh sikap-sikap profesional atau sebaliknya sikap-sikap yang tidak profesional, ya. Dalam konteks gambar ini, kalau misalnya masyarakat sebagai publik yang melihat bahwa oh ya ini di satu tempat layanan publik, karena kita bicara profesional ASN ada banyak. Kebetulan kita di Kementerian Agama. Ya mungkin datang ke KUA tiba-tiba ingin mengurus rencana untuk perkawinan, datang ke KUA karena mungkin ada penghulu di sini, saya tidak tahu, atau mungkin datang ke sekolah, ke madrasah, ini kok ngurus sedikit saja ada persepsi masyarakat selalu ada biaya. Nah, tinggal kita melihat dari sisi mana. Kalau memang persepsi itu banyak dari orang yang dapat pelayanan,
pungli itu secara transparan dan atau mendengarkan, bisa jadi kemudian ini ada tanda bahwa dalam konteks layanan publik ini sikap-sikap yang tidak profesional. Jadi ada persepsi, karena persepsi ini bahaya, apalagi saat ini di mana era media sosial yang sangat-sangat begitu membanjir. Sedikit saja persepsi masyarakat terbentuk itu bisa menjadi pengadilan di dunia maya, ya. Dan itu problem. Dan inilah musuh dari pelayanan publik yang harus diperhatikan. Jadi jangan membuka celah ada persepsi yang salah terhadap pelayanan publik dalam bentuk apapun. Karena di Kementerian Agama ini semua layanan itu adalah layanan publik. Soal haji ya layanan publik, soal hubungan dengan umat beragama, tokoh-tokoh agama, soal kerukunan umat beragama, bahkan soal pernikahan, soal zakat dan wakaf, pendidikan agama Islam, dan masih banyak lagi. Semua adalah layanan ke masyarakat dan terutama umat beragama. Ya, kalau ada masyarakat yang tidak tahu mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan, itu bisa jadi betul ini banyak sekali layanan-layanan publik yang masyarakat tidak tahu ada prosedurnya bagaimana. Meskipun, nah persoalannya kemudian saya melihat kawan-kawan itu melihat dari sisi yang sebaliknya, dari unsur masyarakat yang ada yang tidak memiliki literasi sebelumnya berkaitan dengan layanan yang diinginkan. Datang tiba-tiba tapi tidak membaca dulu, bahkan apalagi sekarang eranya era media sosial, era di mana sekarang hampir semua informasi berkaitan dengan satu lembaga layanan itu cukup ngeklik di websitenya, dan di situ bisa dibaca, dilihat apa persyaratan, prosedurnya, dan seterusnya. Mekanisme layanannya seperti apa. Tapi kalau memang tidak ada dan masyarakat tidak tahu, itu tanda, ya. Jadi ini multi perspektif. Tapi kalau dilihat dari persepsi, lagi-lagi sebagai publik yang mendapatkan layanan, jika ada masyarakat sampai tidak tahu, persyaratan aja tidak tahu karena memang dilihat, dicek dan seterusnya, atau tidak ada bahan papan-papan yang pengumuman menjelaskan tentang itu, ya pasti itu problematik, ya. Apalagi tidak tahu ini mau 1 hari, mau 3 hari, mau 3 jam atau 1 jam selesai misalnya, karena sekarang semakin cepat semakin bagus, dan masyarakat puas itu kalau layanan-layanan yang sifatnya pasti dan cepat. Kalau tidak, ini nggak jelas, ini seminggu, kadang-kadang lain itu layanan-layanan di sekolah dan macam-macam di madrasah itu ada masih banyak masyarakat yang punya persepsi semacam ini. Nah, ini antisipasi. Oke, kalau gitu kita sudah bicara tentang layanan publik, kaitannya kenapa? Karena ini kaitannya profesionalisme, dalam pengertian profesionalisme yang ini. Ya. Kawan-kawan sekalian, profesional itu sifat yang menerangkan satu profesi. Itu kata sifat, ya. Yang bisa maknanya ganda, di situ bisa janji, bisa ikrar, ya, atau pekerjaan. Ini profesio itu bermakna bisa janji atau pekerjaan. Profesi dalam pengertian yang luas itu ya kegiatan apa saja dan siapa saja yang dengan pekerjaan itu, dengan apa aktivitas itu memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian, suatu keahlian tertentu. Ini secara makna luas. Oke, kalau di makna luas ini misalnya Siti Mariam, ya, auditor, ya. Kalau seorang petani itu bisa dapat dikatakan sebagai profesi enggak? Kalau dalam makna ini. Dijelaskan ya Bapak, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan. Menurut saya petani juga termasuk profesi, karena di situ kan petani juga membutuhkan keahlian juga keterampilan Bapak. Jadi tidak harus hanya profesi itu harus sebagai pegawai di pemerintahan dan lain sebagainya, tapi petani juga bisa termasuk dalam profesi. Oke.
Baik, kita dulu pengertian yang lebih luas untuk memahami. Kalau Riosa Yunita, Riosa, oke, tampaknya sedang ke belakang. Tias Widianti saja, Tias. Kalau Tias melihat misalnya ya seorang pedagang, oke, pedagang, atau misalnya ada sekarang itu jadi kawan-kawan jelas ya, bahkan misalnya sekarang itu ada tukang pijat profesional. Jadi keahlian tuh tukang pijat ya sekarang itu banyak lagi. Seperti apa, apalagi kalau misalnya di sekarang sudah terbiasa di hotel-hotel itu selalu membuka layanan itu dan dilakukan oleh seorang memiliki keahlian tertentu ya. Bahkan suku bekam misalnya ada sekarang ahli tibbun nabawi misalnya itu punya keahlian tertentu yang sifatnya tidak dimiliki oleh semua orang atau semua orang bisa melakukannya. Dan itu memang digunakan untuk memperoleh nafkah. Jadi karena profesi dalam pengertian yang luas ini, maka apa saja dan siapa saja jika dia memiliki keahlian dan kemudian memperoleh nafkah, dan kali itu tidak identik dengan pekerjaan tertentu, maka ini disebut profesi. Tapi saya ingin mengajak kawan-kawan untuk melihat dari sisi sempit profesi dalam arti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian-keahlian tertentu dan tapi juga sekaligus dituntut untuk melakukan norma-norma sosial yang baik. Ya, jadi tidak bisa hanya diri sendiri tapi harus mempertimbangkan norma-norma aturan-aturan sosial yang ada. Ya, itu profesi. Jadi tidak semua bisa pencuri kira-kira. Pencuri ada profesional nggak ya? Amalia Zulfa. Kira-kira bagaimana itu? Baik, Bapak. Kalau misalnya dari pengertian luas apa kegiatan apa saja dan siapa saja yang dilakukan dengan keahlian tertentu, itu pencuri bisa masuk ya, Bapak. Tapi kalau secara arti sempit bahwa dituntut daripada melaksanakan norma-norma sosial, berarti kalau pencuri ini tidak masuk sebagai profesi. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Sekarang itu apa, Amalia? Kalau tukang retas itu apa namanya? Hacker, Bapak. Hacker. Oke. Ya kan, hacker itu kan pinter toh ya. Nah, kira-kira menurut Anda gimana itu? Hacker itu menghasilkan banyak duit tuh ya. Hacker ini kan dengan keahlian tertentu, tapi pelaksanaannya itu tidak dengan norma sosial dan tidak dengan baik. Jadi tujuannya itu kalau misalnya tujuannya tidak baik, seperti itu berarti tidak dengan norma-norma sosial yang ada, seperti itu, Bapak. Oke ya. Jadi kawan-kawan, ini gradasinya melihat sesuatu pengertian yang luas, tapi kemudian arti sempit ya harus ada norma-norma sosial. Oke, kalau Mas Mudi gimana, Mas Mudi? Kira-kira ada contoh nggak menggabungkan antara profesi dalam pengertian yang luas dan sempit? Norma-norma sosial ini yang membatasi, ada contoh lagi nggak, Mas Mudi?
Ya, tadi siapa Menurut namanya? saya Mhm. dalam misalkan pencuri itu, Ya. pencuri itu bisa menjadi misalkan ahli kunci, Oh itu ya. menjadi profesi yang lebih baik, bukan Mhm. rumahnya menjadi lebih baik. Ya, ya, Terus keren. Iya bagus, iya ya, betul ya. Jadi ya, mungkin kalau dia pinter ya membuka kunci segala macam, sekarang ada keahlian tertentu ya. ya Jadi menjadi di ahli kunci. bisa membuka kunci terbatas yang apa mobil misalnya. Itu Ya, sebenarnya banyak juga montir-montir itu eh, semua kendaraan itu ngerti dia gimana caranya membuka apa pintu itu tidak bunyi itu tahu dia, tapi tidak melakukannya. Karena apa? Karena ada norma sosial. Oke? Jadi ada tertentu. Nah, sekarang gimana dalam konteks birokrasi? Profesi ini jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian ditambah lagi keterampilan tertentu dari pemangkunya. Tetapi karena ini seorang apa profesi, Anda ini kan guru, penghulu, ya ini tadi saya bilang penghulu ternyata ada Ahmad Yusuf ini yang saya lihat tadi. Penghulu, ada penyuluh ya, ada juga apa iki? Dosen ya, ada dosen Febrianta. Betul ya? Anda dosen ya? Iya, Pak. Nah, ini betul. Jadi dalam konteks birokrasi, profesi itu ya jabatan, pekerjaan. Karena kalau sudah masuk itu ada jenjang tertentu yang nanti masuk ke jabatan-jabatan lagi. Jabatan-jabatan itu ya jabatan fungsional, jabatan keahlian tertentu. Seperti Anda, jabatan guru itu jabatan fungsional dan sekaligus sebagai pekerjaan. Tapi menjadi guru, menjadi penyuluh itu ya harus ada keahlian atau keterampilan. Saya coba tanya karena Ilham Bayu ini belum menyebutkan sebagai apa ini, belum ada tandanya. Sebagai apa, Mas? Sebagai penyuluh, Pak. Oke. Sampean penyuluh keluaran dari sarjana apa? Ijazahnya apa? Saya lulusan dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Pak. Oke, oke, oke. Sejasan sastra dan bahasa dan sastra Arab. Nah, kemudian mengambil penyuluh. Oke. Jadi kawan-kawan, ini ada keahlian atau keterampilan. Oh iya, jenengan sudah berapa hari masuk di kantor? Masuk di kantor di mana? Di KUA mana? Di KUA Kapanewon Gedang Sari Gunung Kidul, Pak. Di Gunung Kidul toh. Oh, ini karo Iya. Jogja toh ya. Oke. Ya. Baik. Jadi apakah Anda merasa bahwa keterampilan atau keahlian berkaitan dengan dengan penyuluh ini sudah sesuai tidak dengan kualifikasi atau latar belakang pendidikan Anda? Untuk sejauh ini selama 2 bulan mengikuti penyuluhan, saya sudah merasakan kesesuaian itu, Pak. Karena sebagai penyuluh tentu banyak membaca literatur berbahasa Arab seperti jurusan kuliah ketika saya waktu kuliah. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, orang yang sama penyuluh coba Azani Vivi. Kalau Mbak Azani jurusan apa di S1-nya? Di perbankan syariah, Pak. Oke, Bank Syariah sekarang sebagai penyuluh. Nah, Anda sama juga sudah 2 bulanan ya di tempat kerja. Apa yang Anda rasakan? Apakah keahlian itu juga terbentuk dengan kualifikasi pendidikan atau latar belakang pendidikan? Tidak selalu, Pak. Ada juga kita juga perlu meningkatkan kompetensi, terutama untuk saya kan yang kemarin mungkin lebih cenderung ke ekonomi, jadi saya harus bisa lebih menyesuaikan untuk terkait dengan materi-materi yang akan dilakukan untuk penyuluhan gitu, Pak. Oke, baik kawan-kawan. Jadi kita akan lihat nanti sejauh mana kualitas pendidikan, kualifikasi ya, bukan kualitas. Kualifikasi latar belakang pendidikan itu berkaitan dengan keahlian atau jabatan atau keterampilan tertentu. Oke, setelah di sini nih. Ya. Oke. Jadi profesionalisme ASN itu ya pertama harus cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Oke, cakap atau ahli. Yang penting cakap dan ahli di bidang pekerjaan yang digeluti.
Kemudian tidak hanya cakap, jadi bukan hanya soal kecakapan atau keahlian, tapi juga etos kerja. Itu penting sekali. Ya. Karena pilar ASN itu dalam birokrasi itu seperti mesin yang menghidupkan ya generator ya yang menggerakkan. Ya. Mesin pemerintahan itu akan efektif kalau pilarnya ini yang penting itu ASN-nya ini bagus. Ya. Dan lebih daripada itu juga ada nilai di sini. Etos kerja itu berkaitan dengan nilai. Sejauh mana seseorang memiliki semangat etos kerja yang tinggi. Tapi juga karena ada kewajiban-kewajiban berkaitan dengan layanan tadi itu, maka sikap-sikap profesional itu juga kaitannya dengan tanggung jawab, terpercaya, trust yang dibangun itu bukan hanya miliknya sendiri, tapi bagaimana memberikan trust itu kepada orang lain sehingga masyarakat percaya bahwa iya ada pelayan publik, namanya kita ini pelayan semua. Mohon maaf, saya sedikit batuk jadi agak sering terganggu, sorry. Bahwa tugas yang dilakukan itu artinya didukung dengan kapasitas diri, tapi juga dari bagaimana citra itu terbangun di lingkungan publik. Tadi saya kawan-kawan ngajak bagaimana melihat contoh-contoh praktek-praktek yang ada di masyarakat, yang ketika pelayanan publik itu dipersepsi, lagi-lagi ada persepsi publik tadi itu, tentu ada kaitan dengan kecakapan, tapi juga berkaitan dengan etos di situ dan sekaligus pada nilai yang dibangun. Kalau ASN-nya ya apa isi going gitu, ya udah biarin aja, masyarakat di situ nunggu juga nggak apa-apa, tidak ada arah untuk bagaimana misalnya kalau misalnya terjadi antrian itu kayak apa antriannya, belum ada informasi, kalau misalnya ada kelebihan waktu dan seterusnya, ada komunikatornya di situ, ada pengumuman, ada penjelasan dan seterusnya, itu juga kaitannya dengan kapasitas dari layanan yang dibangun. Sekali lagi bahwa Anda sebagai ASN itu bekerja dalam mesin birokrasi yang secara khusus, ya. Ada banyak pilar profesionalisme ASN. Jadi ini kaitannya dengan salah satunya adalah kompetensi. Kompetensi itu dibangun berdasarkan pada ada pengetahuan, ada keterampilan. Ya. Pengetahuan itu biasanya dikaitkan dengan sejauh mana yang bersangkutan memiliki cara memahami sesuatu yang didasarkan pada pengetahuan, terutama dikaitkan dengan pengetahuan pada saat dia memperoleh studi atau berstudi di lingkungan tertentu. Apakah itu lembaga pendidikan formal atau non formal, no problem. Tidak mesti harus pendidikan formal. Tapi penting pengetahuan itu dibangun. Dan kompetensi itu diperlukan. Oke. Ya, ini pertama. Yang kedua soal integritas. Dari integriti itu bagi profesionalisme dibangun menjadi pilar yang penting. Seorang yang jujur, adil, transparan dalam menjalankan tugas itu kaitannya dengan integritas. Jadi nilai pribadi. Juga ada dibangun dari dedikasi. Karena kita bicara tentang profesionalisme ASN, bukan yang lain. Apapun ASN itu. Kalau banyak jabatan di kawan-kawan selain itu ada komputer, mengambil mungkin keuangan dan seterusnya, ada perencana, ada banyak lagi jabatan-jabatan fungsional yang lain. Dedikasi penting karena ini kemampuan seseorang dalam membangun komitmen yang tinggi untuk memberikan layanan terbaik. Adaptif gitu juga, ini yang saya bilang mungkin gadget itu salah satu tadi itu. Ya kalau Anda punya persepsi kesan pertama soal orang yang profesional itu
kemampuan adaptif ya kurang lebih seperti digambarkan dengan gadget yang Anda tadi sudah sampaikan. Juga etos kerja ya, yang barusan saya sampaikan. Oke, ini pilar-pilar. Kawan-kawan sekalian, ya, profesionalisme ASN itu penting dalam konteks birokrasi itu karena arahnya untuk menciptakan satu model layanan publik yang baik yang disebut dengan smart services atau disebut dengan istilah yang lainnya adalah pelayanan prima. Pelayanan publik yang prima, pelayanan yang publik yang efektif, efisien. Dan tadi semaksimal mungkin layanan yang kita berikan itu berorientasi pada kebutuhan publik, bukan pada kebutuhan organisasi. Karena yang mendapatkan manfaat, benefit itu adalah publik. Ya. Yang kedua, birokrasi efektif itu sekarang menjadi primadona. Semakin kalau Anda di Kementerian Agama ini banyak sekali layanan-layanan yang kemudian orang melihat misalnya pelayanan haji, pelayanan umroh ya untuk yang Muslim, pelayanan kitab suci untuk semua agama, pelayanan termasuk penerangan agama yang disebut dengan penyuluhan agama. Itu yang akan sangat tergantung dari bagaimana seorang penyuluh agama untuk menjadikan dirinya ya berprofesional di hadapan masyarakat, dan itu akan membuat birokrasi yang Anda tempati itu lebih efektif. Ya, karena itu kunci dalam menciptakan birokrasi itu ya ada di ASN-nya. Oke. Kemudian yang ketiga, ya silakan kawan-kawan memberikan komentar juga, tidak mesti harus saya tunggu ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, manfaatkan maksimal untuk memberikan komentar. Akhirnya nanti saya akan tunjuk untuk bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, profesionalisme itu guna mendorong kontribusinya kepada pembangunan nasional. Oke, dengan kinerja-kinerja yang bagus, maka seorang ASN karena ini aparatur sipil negara, ya aparatur, apalagi soal menjadi aparatur sipil negara, menjadi pelayan pada publik, maka kontribusinya besar terhadap pembangunan nasional. Semakin dia profesional, semakin akan memiliki kontribusi, dan itu juga akan mendongkrak citra pemerintah. Ya, ini kenapa kita bicara tentang profesionalisme di ASN. Kawan-kawan sekalian, ada yang mau komentar dari tayangan ini? Silakan raise hand kalau yang akan memberikan komentar, silakan. Ada yang paham? Oke. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pandangan ini, silakan saja. Mungkin Novita ada? Novita Suryaning Tias. Ada, Pak. Oke, gimana? Anda melihat tayangan ini apa? Apa yang Anda kalau menurut di sini berarti Indonesia ya, Novita? Indonesia berada di peringkat 4 ya, Pak. Apa konteks pentingnya Indonesia ini diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat, ya 4 besar di 2050. Apa pentingnya masa depan ekonomi Indonesia, ekonomi dunia ini dengan birokrasi profesional itu? Ada yang bisa membantu? Silakan raise hand.
Oke, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi begini, profesionalisme ASN itu akan mendukung birokrasi yang lebih efektif. Ini yang nomor 2. Artinya bahwa birokrasi itu penting, birokrasi yang profesional itu. Karena birokrasi yang profesional itu salah satunya penopangnya adalah ASN yang profesional. Nah, dalam konteks Indonesia akan menuju sebagai kelompok negara-negara besar yang memiliki prospek ekonomi yang tinggi, prospek ekonomi yang bagus, maka mesin lagi-lagi karena ini yang mendorong adalah pemerintahan. Birokrasi ini semua memiliki kontribusi besar. Apakah negara ini ingin maju atau tidak? Itulah yang kenapa maka reformasi birokrasi itu dilakukan sejak 4 tahun yang lalu, bekerja secara efektif dan itu mendukung terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, politik dan seterusnya itu berkontribusi sangat besar. Bagaimana gonjang-ganjing perekonomian kita itu ditopang bagaimana birokrasi ini bekerja secara efektif. Terutama tentu di birokrasi yang langsung menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan ekonomi. Tapi bahwa reformasi birokrasi yang berdampak, ya, termasuk Kementerian Agama yang Anda sekarang ada di dalamnya, itu melakukan reformasi terus-menerus. Salah satu reformasi yang dilakukan itu karena areanya ada banyak 7, itu kaitan dengan SDM. Ya, SDM yang profesional dicipta, ya, karena ini akan menopang terhadap bangunan dari reformasi birokrasi secara keseluruhan. Ada area yang lainnya terhadap sistem, bagaimana mendorong penguatan tadi pada sistem pemanfaatan teknologi yang berdampak pada birokrasi yang cepat melayani dan seterusnya. Itu dilakukan semuanya. Termasuk adalah pelayanan publik yang excellence, ya, pelayanan yang prima. Itu penting karena ini akan bisa mendukung apakah Indonesia ini kelak akan memimpin dunia, ya, terutama karena potensi ekonomi yang besar, atau kita justru malah nanti terdegradasi ke nomor buntut. Itu terserah saja dari bagaimana birokrasi ini bekerja. Jadi tidak bukan sesuatu yang remeh-temeh profesionalisme ASN itu, karena ini dikaitkan dengan birokrasi secara keseluruhan. Bukan hanya Anda mungkin, saya kan tidak pada pelayanan publik secara langsung, Pak. Saya kan tidak berada pada layanan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi bangsa, Pak. Tidak, semuanya kita ini berkontribusi sedikit saja kita baik. Itu artinya birokrasi ini dinilai secara keseluruhan, bukan orang per orang, tapi secara keseluruhan. Nah, kita akan dilihat, ya, bagaimana kita berubah nanti untuk melihat menuju Indonesia yang lebih maju dengan birokrasi yang profesional. Itu pada ASN sekali lagi tergantung dari bagaimana ASN memerankan diri secara baik. Dan itulah pentingnya profesionalisme ASN itu. Oke, saya ingin kembali lagi mengajak kawan-kawan untuk melakukan refleksi. Oke, silakan dibaca. Setengah menit silakan dibaca, difahami. Karena setelah ini saya akan ngajak kawan-kawan untuk diskusi lagi. Oke, Diah Siva sudah pernah saya tunjuk belum? Belum, Pak. Belum, ya? Oke,
bagaimana kesan Anda dari basic change model ASN ini? Apa yang Anda pahami dari lingkaran how we see, what we do, dan the result we get? Mulai dari how we see. Gimana menurut Anda? Oke, Pak. Menurut saya, dari mulai yang how we see, bahwa pandangan dulu itu sebagai ASN yang merasa aman sampai pensiun, kemudian tempat instansi yang bekerja itu tidak bakal dibubarkan, itu saya kurang sependapat. Karena untuk yang sekarang ini, seharusnya kita sebagai ASN bukan harus berikan pelayanan, ya, sekedar merasa aman, kemudian berdampak pada what we do, berdampak terhadap cara kerja kita di dalam birokrasi yang hanya bekerja secara secukupnya, tidak terlalu ngoyo, dan kemudian malah berefek juga mencari sampingan-sampingan lain yang mungkin bisa mengganggu pekerjaan pokok kita sebagai ASN. Dan pada akhirnya itu menuju kepada the result we get, bahwa birokrasi yang kita kerjakan itu akan banyak dikomplain karena efek dari pekerjaan kita yang hanya sekedar yang akan dilakukan bagian secara Oke, baik. Terima kasih Inggit. Ya, oke. Inggit Dwi Karunia, sudah pernah saya tunjuk atau belum? Belum, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut Anda, apakah pertanyaan saya dengan basic change model begini ini menopang atau tidak terhadap profesionalisme ASN? Jika iya, bagaimana? Atau jika tidak, apa baiknya? Baik, Pak. Kalau basic change model ASN yang 3 ini jelas belum cukup untuk menopang profesionalisme ASN. Karena seperti yang kita lihat juga, ini saya bekerja secukupnya saja, tidak perlu ngoyo, syukur-syukur bisa cari sampingan, bekerja keras juga tidak dapat penghargaan. Nah, itu kan juga tidak mencerminkan profesionalisme itu sendiri, di mana profesionalisme dituntut untuk bekerja karena memang sudah diberikan tugas dan dilakukan semaksimal mungkin, seperti itu. Oke. Ya, Muhammad Budi Santoso setuju enggak dengan pandangan itu? Anda gimana melihat cara model perubahan dasar yang dilakukan oleh ASN kalau begini? Kalau menurut saya kurang setuju dengan yang ada. Itu sebagai ASN, saya aman sampai pensiun. Tentunya kita sebagai ASN itu dituntut harus selalu berinovasi. Kalau kita hanya cari aman saja, kita tidak akan pernah berinovasi, kita tidak akan untuk mendapatkan terobosan-terobosan baru. Kerjanya cukup segitu-segitu aja. Jadi tidak ada pengembangan diri maupun pengembangan organisasi. Oke, Moko dan Toro. Jadi basic change model ini menurut Anda apa ya? Ya, menurut Anda basic model model perubahan secara basic ini menurut Anda menunjukkan apa atau kesan Anda itu terhadap basic change model seperti ini tentang apa ini? Baik, terima kasih Bapak. Basic change model ASN ini. Yang pertama, kondisi sebagai ASN, saya aman sampai pensiun. Instansi tempat saya bekerja juga tidak bakal dilibatkan. Ya, menurut saya ini adalah pandangan lama yang seharusnya pada ASN masa kini ini justru harus direformasi atau berubah. Kemudian jadi ini ya ASN akan seperti itu saja. Kemudian kalau waktu itu saya bekerja secukupnya saja, gak perlu ngoyo, ini juga sama Bapak. Nanti juga tidak akan ada kemajuan. Ini betul seperti judulnya yang sangat basic. Kemudian the result
we get, birokrasi banyak dikomplain, tidak mampu membangun kinerja layanan terbaik, birokrasi hanya menghabiskan anggaran. Jika tadi seperti ASN merasa aman sampai pensiun, tapi tidak bakal dibubarkan, bekerja secukupnya, mungkin betul apabila yang terjadi adalah menghabiskan anggaran. Jadi basic change ini harus di-upgrade atau direformasi Bapak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih banyak. Jadi kawan-kawan sekalian, ini ada banyak juga yang sudah berpendapat lain. Vivi, Fitrianti, kemudian Siti Mariam. Menurut saya basic change model ASN ini tidak mencerminkan profesionalisme ASN karena bisa menghambat tujuan Indonesia untuk mencapai 4 negara ekonomi terbesar tadi. Oke, sip. Ini kita ya menentukan apa yang akan kita lakukan. Oke, Mbak Safira, silahkan ada komentar langsung. Saya sudah baca, silakan jelaskan. Safira Amajida. Safira, suaranya belum ada? Iya, Pak, sudah Ya. dengar. Oke, silakan. Menurut saya pola pikir itu sangat penting untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kalau misalnya di awal saja sudah sudah berpikir bahwa ASN itu tempat yang aman atau kita punya tempat yang aman, maka pada saat kita melakukan sesuatu tersebut kita itu tidak dapat menjalankannya dengan profesional. Oleh sebab itu entar hasil yang akan kita dapatkan itu juga nggak birokrasinya itu juga nggak efisien, di mana kita menjalankannya ya nggak perlu mau ya secukupnya saja selama kita bekerja dengan cukup, dan apalagi kalau misalnya nggak dituntut, maka ya udah hasilnya itu nggak semaksimal kayak gitu loh Pak, karena pola pikir kita dari awal itu nggak tujuannya bukan itu kayak gitu Pak. Oke, itu kalau saya bisa dapat simpulkan dari kawan-kawan yang sekilas saya baca secara drafting, ini seperti M. Farhan Mujib. M. Farhan Mujib memberikan catatan sangat simpel sekali. How we see itu mempengaruhi apa yang what we do, apa yang kita akan lakukan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita persepsi, itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita akan lakukan. Dan apa yang kita lakukan hari ini berdasarkan pada persepsi, penglihatan yang seperti tadi itu akan berpengaruh atau menghasilkan the result we get. Ya, kalau kita memiliki cara pandang, ya sudah alhamdulillah aku dapat ASN, kayak ASN tenang gitu, dapat gaji, pensiun sampai pensiun aman. Nah itu ya persepsi kayak gitu itu karakteristik cara berpikir seperti ini akan berdampak pada apa yang kita akan lakukan. Ya sudah, kalau begitu ya wes aku cari aman saja, pokoknya ikut masuk jam 7.30 ya melu-melu, teman-teman yang lainnya biasa-biasa saja ngajar, kalau ini memberikan penyuluhan yes ikut-ikutan aja lah, yang penting absen, yang penting saya sudah hadir dan menjadi penyuluh. Dan itu yang akan kita dapatkan, ya itulah ya. Jadi kawan-kawan sekalian tadi setuju bahwa ini banyak yang tidak setuju, tapi jangan-jangan ada yang berpikir begini ya. Saya tidak menjudge, tapi jangan-jangan ada yang masih berpikir begini. Kalau itu mari kita rubah semuanya dengan cara ini. Oke, melakukan shifting paradigm ya. Oke. Nah, baik. Saya akan tanya ke kawan-kawan. Kebetulan yang sudah punya pikiran yang bagus ini, mungkin Ilham Aditya Setiarto ya. Ya. Connect Ilham? Ya, oke. Connect Pak. Oke. Ini bagaimana menurut Anda? Kalau yang ini bagaimana? Sudah
ke arah profesionalisme dari yang sebelumnya, dari pemikiran yang tradisional ke arah pemikiran yang maju dan mengikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi ketika kita memberikan hasil yang maksimal, kita pikirannya maksimal, kita akan melakukan hal yang maksimal dan juga akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Gitu. Oke, bagus. Baik. Ya, ini katanya Toatun, ini dari guru juga begitu. Basic modelnya ini tidak bisa menopang, seorang ASN itu bisa berubah mindset. Sudah ketemu nih mindsetnya. Oke, Toatun, silakan komentar. Tadi Anda sudah memberikan komentar terhadap basic change model yang awal tadi. Sekarang shifting paradigmnya. Menurut Anda gimana? Pak, suaranya kurang jelas ya, Pak. Oke, silakan kurang keras dikit, Toatun. Ya, menurut saya basic model change ini tidak bisa menopang karena biasanya karena mungkin jadi mereka terlalu nyaman di zonanya, terus kemudian tidak ada perubahan dan tidak ada inovasi karena sudah nyaman dengan kinerjanya. Seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan saya adalah dengan tampilan yang ada ini menurut Anda gimana? Oke, mungkin ada sedikit kendala. Mungkin Dimas Nofrizal. Ya, Bapak. Ya, Terima gimana? kasih kesempatannya. Menurut saya ini sebagai seorang ASN, dari sisi lain saya menyetujui. Kenapa? Karena sebagai seorang ASN, jika kapasitas kita tidak ditingkatkan, maka karir kita juga akan stagnan, tidak ada perubahan. Nah, lembaga tempat kita bekerja pun tidak ada peningkatan karena pegawai atau pekerjanya tidak meningkatkan kapasitas. Kemudian kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas buat itu, yaitu di Kemenak itu ada Pintar sebagai peningkatan kompetensi, mengikuti kalau seorang guru di MI atau MTS atau MA itu ada KKG ataupun MGMP untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target kerja kita. Nah, setelah itu the result we get, birokrasi yang profesional akan kita dapatkan karena kita mampu berkinerja tinggi dan melayani publik secara prima dan memuaskan, seperti itu, Pak. Oke. Jadi kawan-kawan semuanya, basic change model ini penting untuk kita pelajari, bahwa profesionalisme birokrasi ini sangat dipengaruhi oleh mindset, cara pandang kita terhadap bagaimana birokrasi ini akan dijalankan. Mindset kita yang negatif, maka akan menghasilkan juga birokrasi yang negatif, bahkan juga dicibir oleh masyarakat. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita persepsikan, lagi-lagi mindset kita tentang pekerjaan ini pekerjaan yang menantang, dan karenanya maka what we do, kita akan bekerja secara maksimal. Dan itu hasilnya adalah lembaga atau organisasi yang akan semakin baik, berkinerja baik. Tapi kalau sebaliknya mindset kita sejak awal ya bahwa yang menjadi ASN ini kan hadiah ini, anugerah ini. Karena itu maka kita akan dua caranya, anugerah yang disyukuri atau anugerah yang dikufuri, ya kan? Tergantung. Kalau kita menjadikan anugerah Tuhan itu kemudian menyebabkan
kita, what we see, what I see, how I see, bagaimana saya melihat diri sendiri. Karena itu saya akan bersyukur, dan karena ini adalah banyak pekerjaan banyak yang menginginkan dari sekian ribu orang dan saya beruntung, alhamdulillah. Maka dengan alhamdulillah itu gerak what we do, apa yang akan kita lakukan, maka saya akan bersungguh-sungguh, dan sebagai bukti saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akan beda tentu kalau mengkufuri, alhamdulillah sudah dapat, alhamdulillah. Apalagi kemudian mungkin ada yang tadi main-main lah, saya kan main-main ngambil ikut tes di PNS ini, saya main-main saja kok dapat ya. Nah, bisa jadi seseorang ini karena dia melihat seseorang gampang dan menggampangkan, dia mendapatkan, tentu ini bagaimanapun adalah bagian dari anugerah Tuhan, dan itu adalah takdir yang menjadikan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan tertentu ya. Takdir itu dibangun karena ada effort di situ, ya tentu akan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, apa yang akan dia lakukan ya. Dan apa yang kita lakukan, dan secara bersama-sama ASN yang memiliki sikap tadi itu gampang ya, memudahkan, pastilah nanti apa yang akan dilakukan di organisasinya, di lembaganya masing-masing, di unit atau satuan kerjanya masing-masing, itu ya akan sesuai dengan mindset yang dibangun. Dan itu akan pasti berdampak terhadap sekolah, terhadap madrasah, terhadap Kementerian Agama di Kanwil maupun di Kemenak, dan atau lembaga yang lain, termasuk perguruan tinggi. Jadi sekali lagi shifting paradigm yang ingin kita bangun, bahwa model perubahan seperti apa itu tergantung dari mindset kita pertama. Mindset ini yang harus dibangun. Itu akan sangat menentukan apakah kita nanti akan menapaki karir di sebagai ASN, sebagai pelayan umat, khadimul ummah. Ya, kita itu adalah khadimul ummah, istilah dari bahasa Arab yang menamakan kita itu memang betul-betul sebagai pelayan ummah. Dan karena pelayan ummah, maka kita ini betul-betul harus memberikan pelayan yang baik. Pelayan yang baik tergantung dari tuan yang kita layani. Siapa tuan itu? Adalah umat beragama, adalah masyarakat kita, publik itu yang pelayan. Maka semakin baik kita memberikan pelayanan, maka akan semakin memiliki resonansi yang ketemu. Oh iya, pada titik tertentu antara layanan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ucapan kita saja yang baik itu pasti akan kembali 10 kali baik kebaikan yang datang. Sebaliknya, apa yang kita ucapkan jelek, maka resonansi itu akan masuk 10 kali kejelekan yang akan menimpa kita. Itu kalau tidak percaya, Anda bisa bicara di tempat yang kosong, maka Anda bicara misalnya halo, maka halonya itu akan beresonansi di situ dan akan terdengar suara yang mendengung 10 kali lipat besar. Tapi sebaliknya juga, kalau Anda berbuat sesuatu yang jelek, misalnya mengumpat dan seterusnya, itu umpatan itu sebenarnya akan kembali kepada diri. Jadi mindset sekali lagi akan menentukan tindakan akan berdampak kepada hasil yang kita peroleh. Silakan, tergantung pada Anda memilih inikah atau berubah memilih ini. Kalau saya dan mengajak pada kawan-kawan mengambil pilihan yang positif untuk shifting paradigm, mengubah paradigma kita sebagai ASN, bukan seperti gambaran persepsi yang tadi Anda peroleh di sini, bukan kemudian sikap-sikap profesional yang menyebabkan kondisi layanan publik kita dicap oleh masyarakat, diberi persepsi jelek oleh masyarakat, dicap jelek oleh masyarakat, atau bahkan seperti ini, birokrasi kita yang ya kalau dapat dipersulit kenapa dipermudah ya. Jadi tidak ada bagaimana cara melayani yang sebaik-baiknya. Bahkan apalagi wallahi kita menyebut bahwa layanan yang tidak profesional, dan itu akan berakibat kepada bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada lembaga. Karena itu kawan-kawan, kalian yang saya banggakan semuanya, ayo kita mengubah paradigma ini sebagai paradigma positif dan paradigma negatif, dan
akhirnya dimensi pembentuk profesional itu ya ini, kawan-kawan sekalian. Anda sudah memiliki kualifikasi. Sekarang bagaimana kompetensi itu di mana? Tidak apa-apa menurut saya, kawan-kawan dari tadi fakultas yang berbeda, tapi kemudian sekarang menekuni apa. Yang penting kualifikasi Anda bukan soal karena ijazah satu lembar itu, tetapi bagaimana kualifikasi itu menjadikan penopang terhadap kompetensi yang Anda bangun. Kalau hanya kualifikasi dalam pengertian aku ini sarjana komunikasi, tapi menjadi misalnya arsiparis. Oh, aku sarjana syariah, tapi aku menjadi penyuluh. Oh, harusnya menjadi penghulu yang lebih tepat misalnya. Ini aku sarjana matematika, aku bisa masuk di pendidikan. Oke, masih relevan. Atau sebaliknya tadi, saya sarjana misalnya teknik, tapi kok mengambil kemudian sebagai peranata humas misalnya yang harus diisi oleh kawan-kawan komunikasi. Kompetensi dibangun didasarkan pada kesungguhan untuk terus-menerus membangun kemampuan. Ya, kemampuan. Ini yang terus-menerus dibangun. Dan salah satunya adalah merupakan dari program pengembangan kompetensi atau pelatihan. Dan kebetulan di pelatihan ini kami tadi sudah disebut oleh teman kalian, MOOC Pintar itu untuk bagi guru, bagi penyuluh, bagi penghulu, dan bagi ASN yang lainnya. Ada banyak materi-materi yang pengembangan kompetensi yang Anda ikuti. Silakan manfaatkan MOOC Pintar, masuk ke pintar.kemenak.go.id, ambil kesempatan tadi itu untuk mengubah cara Anda, bahwa kompetensi penting untuk membangun profesional, tapi juga kinerja Anda. Kinerja ini yang nanti dirasakan oleh masyarakat stakeholders. Dan itu nanti akan tercermin dari sasaran kerja pegawai yang akan dinilai oleh atasan Anda. Lebih daripada itu, kawan-kawan, profesional juga dibangun pada atau di atas landasan sikap atau perilaku. Ya, kejujuran, dedikasi, kerjasama, disiplin, kolaborasi, sinergi dengan kawan-kawan yang lainnya, dan atau mungkin nilai-nilai yang lainnya yang sudah Anda pelajari, misalnya berakhlak, itu adalah soft competencies yang penting juga untuk dibangun. Dan kawan-kawan saya nanti Anda akan pelajari dimensi-dimensi ini, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh kesempatan yang lain. Anda punya core business yang saya sebut tadi itu, ini nanti ada materi secara khusus juga tentang core value ini. Dan akhirnya kawan-kawan semuanya, faktor yang membangun profesional itu banyak. Ada pendidikan dan pelatihan, tapi juga sistem rekrutmen. Mudah-mudahan seleksinya sudah bagus dan sekarang semakin bagus. Tapi nanti ada penilaian kinerja, ada lingkungan kerja, bagaimana sistem sistem pengembangan kompetensi itu, apakah menggunakan merit sistem, itu nanti akan berpengaruh ya, terhadap bagaimana profesionalisme itu ASN itu dibangun. Sekarang sudah ada evolution of the employee yang sangat-sangat kuat. Sekarang bukan lagi waktunya Anda hanya bicara, ya saya kerja dengan batasan waktu atau hanya di kantor saja, tapi harus Anda mempertimbangkan bagaimana the future of evolution of the employee, masa depan dari evolusi yang terus terjadi di birokrasi ini mengikuti pola-pola yang hampir sama di perusahaan. Anda harus menjadi leader, Anda harus memanfaatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk manfaat bagi organisasi. Anda harus fokus untuk selalu terus belajar, adaptive learning, belajar yang adaptif. Anda harus juga menjadi bagian penting dari gerakan perbaikan reformasi birokrasi yang kita lakukan. Demikian Mbak Uun, saya kira sudah mencukupi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampaikan sebagai bekal kita semua untuk nanti ke depan agama
Terima kasih. Monggo dipersilakan.